Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Ya Mungkin sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin Mas Rosyid bisa memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Ibu absen dulu ya. Iya Bu. Yang pertama, kita Amis Sapi hadir. Hadir. Hadir Bu. Oke. Belum Ibu mulai, mau tanya. Terkait materi Ibu kemarin, kalian udah masih ingat nggak sih? Kita bahaskan tentang bahas teks deskripsi. Nah, kalian sudah masih ingat nggak apa sih teks deskripsi itu? Saya Bu. Ya, Mbak. Yang menggambarkan suatu objek dengan jelas dan rinci. Iya, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur. Apa sih teks prosedur itu? Nah, teks prosedur itu teks yang berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu, Pak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengertiannya, terus strukturnya, jenisnya, kaidah kebahasaannya, dan tujuannya. Baik, Ibu mulai ya. Ya Bu. Pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi petunjuk atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu agar tujuan tertentu tercapai. Nah, pada intinya teks prosedur ini itu menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan sesuatu ya. Kemudian ada yang tahu nggak sih apa sih tujuan dari teks prosedur itu? Mungkin ada yang tahu? Tujuan teks prosedur itu adalah untuk memberikan panduan atau petunjuk agar pembaca bisa melakukan sesuatu dengan benar. Oke, ini adalah struktur dari teks prosedur ya anak-anak. Mungkin Mbak Isti bisa dibaca. Yang pertama, tujuan. Struktur tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Yang kedua, material. Bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Yang ketiga, langkah-langkah, tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Ya, terima kasih Mbak Isti. Jadi teks prosedur ini kan ada 3 ya. Pertama ada tujuan, yang kedua ada material atau alat dan bahan. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Tujuan itu biasanya di awal kalimat. Contohnya tujuannya untuk membuat es teh, untuk membuat nasi goreng itu termasuk tujuan. Kemudian yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan di sini itu menuliskan hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah itu berisi tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Kemudian ini merupakan contoh dari teks prosedur ya anak-anak. Mungkin bisa dilihat dahulu. Dari contoh di sini mana yang termasuk tujuannya? Membuat teh manis. Ya, terus untuk alat hiburannya yang mana? Terus yang ketiga berarti apa yang ketiga? Ya, terus kan? Yaitu ada jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama ada teks prosedur sederhana. Prosedur sederhana adalah teks yang berisi langkah-langkah mudah dan singkat untuk melakukan sesuatu. Biasanya dalam teks ini hanya berisi 2-4 langkah atau lebih. Intinya tidak memerlukan banyak alat dan bahan. Kemudian yang kedua yaitu ada teks prosedur protokol. Di sini berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Artinya tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Nah, dalam teks prosedur protokol ini bisa disebut kayak himbauan. Yang ketiga yaitu ada teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan teks prosedur sederhana. Nah, tadi kan
di teks prosedur sederhana itu kan tidak memerlukan banyak alat dan bahan ya. Nah, tapi di prosedur kompleks ini membutuhkan alat dan bahan lebih banyak dan waktu yang lebih banyak juga. Kemudian ada kaidah kebahasaan. Yang pertama yaitu kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi perintah, permintaan atau larangan. Contohnya, masukkan air ke dalam panci. Itu termasuk perintah atau larangan. Kemudian yang kedua yaitu ada kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contohnya, risol mayones adalah cemilan yang cocok disajikan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. Nah, ini merupakan kalimat berisi pernyataan ya. Terus yang ketiga ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Contohnya, bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat? Nah, itu termasuk pertanyaan itu. Kalimat interrogatif. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi. Dalam teks prosedur biasanya kan ada kayak lalu, kemudian, setelah itu, selanjutnya, itu termasuk dalam kata konjungsi atau kata penghubung. Kemudian yang ketiga ada numeralia. Numeralia dalam teks prosedur ini dibagi menjadi dua, yaitu numeralia urutan, kemudian yang kedua numeralia kuantitas. Numeralia urutan kalau dalam teks prosedur biasanya pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu dimaksud dengan numeralia urutan. Kemudian yang kedua ada numeralia kuantitas. Numeralia kuantitas adalah kata yang berfungsi sebagai petunjuk dalam teks prosedur. Contohnya seperti ini. Seperti masukkan 2 butir telur, terus siapkan selama 1 jam. Nah, itu termasuk dalam numeralia kuantitas karena terdapat angkanya. Kemudian yang keempat ada pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Dalam teks prosedur ada 2 jenis pronomina, yaitu pertama ada pronomina petunjuk. Biasanya mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Contohnya, aduk adonan tersebut hingga mengembang. Di sini yang termasuk pronomina petunjuknya yang mana? Ya, betul, yang tersebut ya. Kemudian yang kedua ada pronomina persona. Pronomina persona biasanya mengandung kata Anda, saya, kamu, kita, dan kalian. Contohnya, tambahkan saus sambal sesuai dengan selera Anda. Nah, ini termasuk pronomina persona. Oke, baik anak-anak, ini termasuk contoh teks prosedur apa kalau dilihat di contohnya ini? Jenisnya apa? Iya. Kenapa sederhana? Karena tidak memerlukan terlalu banyak alat dan bahan. Ya, bisa. Di situ kan hanya ada 4 kan? Ada 4 tahapan. Nah, itu termasuk dalam teks prosedur sederhana. Tidak memerlukan banyak alat dan bahan. Mungkin ada yang ditanyakan dari materi hari ini. Sekarang kalian berkelompok ya. Ya, Bu. Ya. Halo teman-teman, hari yang paling kiri paling enak bikin minuman yang segar-segar. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman cara membuat minuman yang anti viral. Namanya Mocktail Rainbow. Apa sih Mocktail Rainbow itu? Nih, Mocktail Rainbow adalah minuman dari penggabungan sari buah atau jus, sirup, dan soda. Minuman ini unik dengan beberapa warna mencolok yang menggambarkan pelangi. Minuman ini diklaim dari Hollywood dan soda yang Oke. Coba kalian analisis dari video tersebut. Kalian coba analisis dari tujuannya, terus alat dan bahannya apa. Nanti perwakilan satu maju ke depan ya.
Aspek yang diamati, yang pertama ada tujuan. Hasil pengamatan dari video agar video yang menonton atau membaca bisa membuat muktel rainbow sendiri dengan mengikuti langkah yang jelas. Terus yang kedua ada alat dan bahan yang digunakan. Bahannya 70 ml sirup melon, 1 saset minuman jeruk, 1 botol kecil minuman soda, selasi, nata de coco, jeruk nipis, es batu. Sisihkan, tuang, masukkan, tambahkan, dan beri. Konstruksi atau kata penghubung urutan atau penanda langkah yaitu lalu, setelah itu, kemudian, dan terakhir. Bilangan atau petunjuk urutan jumlah 100 ml dan 70 ml. Yang terakhir ada jenis teks sederhana, protokol, alasan menentukan jenis teks prosedur tersebut, termasuk tujuan prosedur sederhana. Karena tujuan cuma satu, membuat minuman muktel, langkah-langkahnya berurutan, tidak bercabang, dan bisa diikuti siapa saja, tidak memerlukan keahlian khusus atau tahapan yang terpisah. Oke, mungkin sekian ya materi kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.